Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita untuk bersama, tentunya dalam rangka Mutiara Pagi. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, di momentum yang terbaik ini saya ingin mengajak kita semua untuk mentadaburi satu ayat dalam Al-Quranul Karim, yakninya surah Al-Baqarah ayat 133. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa sekali. Ada sebuah pesan istimewa yang ada di dalamnya, yakninya pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya di saat beliau akan meninggal dunia. Apa pesan Nabi Yakub kepada anaknya? Am kuntum syuhada iz hadara Yaqubal maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi ingatlah di waktu apakah kamu menyaksikan saat akan datang kematian kepada Nabi Yakub alaihissalam, dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anandaku sayang, apa yang kalian sembah sepeninggalan ayah nanti? Ini adalah pesan yang terbaik kaum muslimin jamaah yang berbahagia, yang bisa kita jadikan sebuah teladan dalam kehidupan kita. Dia mengatakan kepada anaknya sepeninggalan ayah nanti, nak, ma ta'kulu min ba'di, bukan itu, tetapi ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah sepeninggalan ayah nanti. Artinya apa kaum muslimin yang berbahagia? Tauhid yang kokoh yang mesti ditanamkan kepada anak-anak kita ketika kita melihat pesan Nabi Yakub kepada anak-anak beliau. Am kuntum syuhada ma ta'buduna min ba'di. Nah, banyak hari ini orang berwasiat, nak, andai kata ayah meninggal nanti, harta ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini harta warisan, ini hibah, ini wasiat. Dan bahkan sahabatku yang mulia, banyak orang tua yang hanya merisaukan apa yang kau makan nanti sepeninggalanku. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam berbeda dengan yang lain. Ma ta'buduna min ba'di. Apa jawaban anaknya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Anaknya berkata, wahai ayah, kami akan menyembah Tuhan bapa engkau Ibrahim, Ismail, Ishak, dan kami hanya kepadamu berserah diri, dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Ini adalah jawaban yang sangat cerdas. Kenapa bisa ini jawaban dari anak Nabi Yakub alaihissalam? Karena dari awal ayahnya sudah menanamkan tauhid yang kokoh dari berbagai macam lini kehidupan. Nah, jadi sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, inilah pesan istimewa. Jadi maka dari itu kita ajarkan anak kita mulai dari hari ini mengokohkan tauhidnya kepada Allah. Apa contohnya? Ketika anak kita merengek-rengek, dia minta uang, ayah minta uang belanja, bahkan sedikit dia memaksakan, maka kita mengatakan, boleh kita katakan begini, nak, kalau kamu mau minta, minta sama Allah. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, minta sama Allah. Semoga Allah berikan rezeki itu melalui ayah nantinya. Tapi yang jelas, ananda mintanya bukan ke ayah, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu model tauhid yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena anak adalah buah hati dari orang tua. Anak adalah amanah yang mesti dipertanggungjawabkan sampai kapanpun nanti. Yang namanya sekali anak tetap anak. Termasuk tanggung jawab dunia akhirat, sahabatku yang mulia. Makanya tak ada kita lihat ada mantan anak, tak ada. Sekali anak dia tetap anak. Tapi mantan istri ada. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat di waktu anak itu lahir, di waktu anak kita lahir, kita sangat senang dan bergembira sekali. Bahkan seorang ayah ya melantunkan azan dan iqamah ke telinga anaknya. Artinya apa? Ketika dia baru lahir kita tanamkan tauhid. Kita perintahkan dia, kita ajak mereka, kita panggil untuk melaksanakan perintah Allah, terutama adalah salat. Hayya 'alas shalah. Mari salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Berarti anak kita baru lahir ke muka bumi, kita ingatkan kembali. Walaupun dia pernah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita menjadi saksi di saat kita berada di alam rahim ibu. Kemudian di waktu kita lahir, diundang kembali oleh orang tua kita atas perintah Allah untuk mengazan dan mengiqamatkan. Ini adalah tauhid. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu senantiasa berikan arahan-arahan, nasihat-nasihat yang terbaik untuk anak-anak kita. Di waktu dia lahir kita azankan. Apa harapan kita di saat nanti kita akan meninggal dunia? Merekalah yang akan mengazankan dan mengiqamatkan. Merekalah akan membisikkan ke telinga kita kalimat tauhid, la ilaha illallah. Inilah harapan semua ayah bunda supaya dia selamat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan mendapatkan tiket ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuhkan semangat kita untuk senantiasa memberikan pendidikan terbaik. Tetapi kebanyakan sahabatku yang mulia, ada seseorang berpisah dengan istrinya, bercerai dengan suami istri. Akhirnya anak tidak lagi sempat diperhatikan. Bukan hanya persoalan uang belanja, bukan hanya persoalan nafkah lahiriah, tetapi permasalahannya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika perceraian terjadi, anak namun tetap menjadi tanggung jawab ayahnya memberikan pendidikan, memberikan sandang, memberikan makanan. Ini adalah tanggung jawab seorang ayah. Sahabatku yang mulia, nah ketika orang tua tidak lagi kontrol, seorang ayah tidak lagi kontrol anaknya di istri yang pertama, sementara dia sudah sibuk di anak yang kedua, di anaknya di istri yang berbeda, dia sibuk, tidak sempat lagi mengurusi anak yang pertama. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, sahabatku yang mulia. Maka dari itu, ketika Anda berpisah dengan istri Anda tetap bertanggung jawab memberikan pendidikan yang terbaik kepada buah hati Anda. Andai kata suatu saat di hadapan Allah, wahai si fulan, kenapa Anda tidak taat? Kenapa Anda tidak menjadi orang yang beriman? Kenapa Anda tidak menuntut ilmu? Dia mengatakan, ya Allah, saya tidak diberikan itu oleh ayah saya. Saya tidak diberikan pendidikan seperti anak-anak orang lain. Saya tidak disekolahkan. Saya tidak diajarkan untuk sholat. Kenapa? Karena ayah saya sudah menikah, kemudian dia tidak sempat lagi mengurusi saya. Nah, di hari kiamat kelak nanti kaum muslimin yang berbahagia, seorang ayah ibu akan dipanggil. Benarkah ini adalah anakmu, wahai seorang bapak?
Wahai makhlukku, kata Allah, apakah benar ini anakmu? Benar ya Allah. Benarkah engkau tidak berikan pendidikan yang terbaik? Tidak engkau ajarkan dia bagaimana cara solat yang baik? Benar ya Allah, saya tidak sempat. Maka engkau berangkat bersama anakmu menuju neraka yang sudah disediakan. Tetapi sahabat yang mulia, andai kata anaknya yang beriman, ketika seorang anak nanti mendapatkan jatah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia tentunya akan bisa mendoakan jikalau ibunya tidak berjumpa di surga tersebut. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tanamkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, berikan mereka tauladan dan contoh-contoh yang terbaik. Apalagi hari ini kita lihat kenakalan remaja semakin meningkat, ya, pengaruh terhadap generasi muda semakin amburadul. Coba kita lihat narkoba-narkoba yang sudah hadir ke dapur-dapur ayah bunda. Narkoba sudah masuk ke kamar-kamar rumah. Narkoba sudah masuk ke dapur-dapur seorang ibu. Maka dari itu sahabat yang mulia, kita harus mengontrol mereka. Demikianlah sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, hikmah ataupun tadabbur ayat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang jelas, berikan pesan terbaik untuk anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.